itu koperasi? Koperasi dalam bahasa Inggris disebut corporation yang berasal dari kata co berarti bersama, serta operation yang memiliki makna bekerja. Bekerja sama tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama, untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kata inilah dalam bahasa Indonesia secara umum disebut koperasi. Lalu, apa peran dan fungsi koperasi bagi perekonomian di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Aliran-aliran koperasi dapat dibedakan dalam 5 aliran, yaitu yang pertama, aliran sosialis. Aliran ini merupakan suatu aliran yang menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme. Yang kedua, aliran permakmuran koperasi, yaitu aliran ini mengingatkan agar koperasi memiliki kehidupan ekonomi. Walaupun usaha perusahaan tidak dapat diterima, namun perusahaan hanya menduduki tempat kedua. Yang ketiga, koperasi sebagai koreksi, yaitu aliran ini dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan perusahaan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis apabila dirasakan sistem kapitalisme ini merugikan konsumen dan merupakan bagian dari apa yang disebut institusional ekonomi balance theory. Yang keempat, aliran antagonis, yaitu aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, lalu kemudian tujuan ekonomi, dan yang terakhir aliran minus, yaitu aliran ini didasarkan pada religi dan filsafat. Dalam aliran ini tidak terlalu menekankan pembagian usaha perusahaan yang berserta dan mencakup semua golongan. Prinsip koperasi di Indonesia dalam bab 3 bagian kedua pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian usaha usaha dilakukan secara adil, berbanding dengan meningkatnya jumlah usaha masing-masing anggota. Dan yang kelima, pemberian balik modal yang terbatas kepada nasabah. Dan yang terakhir, kemandirian. Setelah kita mengetahui apa itu koperasi, lalu bagaimana cara menggerakkan nilai-nilai? Ada kemajuan koperasi yang saat ini digadang-gadang menjadi bagian penting dalam perkembangan negara Indonesia. Apalagi jika melihat pada prediksi periode bonus demografi yang pada tahun 2020 sampai 2030, usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang non-produktif. Namun, apakah koperasi sadar akan hal ini? Bisa dikatakan saat ini koperasi merupakan barang antik yang perlu dikenalkan ke generasi milenial. Mengingat koperasi saat ini sudah berusia 70 tahun, perlu adanya pembaruan brand dari koperasi agar kembali dikenal oleh generasi tersebut. Dimulai dari adanya keinginan koperasi untuk dapat menyukseskan di era saat ini.
era di mana teknologi dan informasi menjadi pemicu utama dalam pergerakan ekonomi global, sudah seharusnya koperasi mengembalikan kejayaannya yang pernah ada pada zaman Orde Baru, di mana koperasi menjadi poros dalam setiap kegiatan ekonomi, di perkantoran pemerintah, di setiap desa, bahkan di setiap sekolah. Generasi milenial yang kini terbiasa dengan kecepatan arus informasi menjadi alasan mengapa koperasi perlu berbenah diri, terutama dalam mengimplementasikan teknologi dan kegiatan koperasi. Koperasi yang kini hanya dijadikan pelengkap buku pelajaran perlu diubah menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat, terutama dimulai dari sekolah dan perguruan tinggi, di mana koperasi perlu menyatukan dirinya ke dalam budaya dan lingkungan generasi milenial. Kebiasaan dari generasi itu perlu dipelajari dan disesuaikan sehingga koperasi bukan lagi menjadi barang yang jadi. Misalnya, dengan membuat akun di media sosial yang memperkenalkan diri bahwa koperasi tidak diisi hanya oleh orang tua saja. Koperasi juga mampu bermain dalam gelombang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memberikan added value yang diberikan oleh anak-anak muda saat ini. Budaya generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga bisa menjadi peluang untuk bertanding koperasi. Acara yang terjadi dengan berbiasa ditambah misalnya mereka membuat koperasi. Selain menambah keeratatan hubungan antara anggota utama, kumpulan ini menjadi legal dan bisa dikembangkan untuk usaha yang produktif. Maka, tepat jika membuat koperasi bak menyelam. Untuk itu, rebranding koperasi menjadi bagian penting yang harus dilakukan sehingga koperasi tetap hidup dalam pusaran generasi